Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan-Nya, untuk setiap campur tangan-Nya atas hidup kita, yang tak pernah berhenti, yang tak pernah putus oleh apapun juga. Kita mau ucapkan syukur kita padanya. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan. Terima kasih untuk nafas. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau anugerahkan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk suami, untuk anak, untuk cucu, untuk kakak adik, semuanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini, saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami, kerinduan kami Tuhan, untuk terus melekat dengan Engkau Tuhan, untuk terus mengenal pribadi-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan, setiap seluk hati kami Tuhan, tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Sayang, haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagikan tanah yang gersang Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Ini jiwa kami, ini keterbukaan kami Tuhan. Begitupun jiwaku di hadapannya, pribadi yang sebab hanya Dia, Yesus Tuhan, yang mengenal setiap kita. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Hatiku tak tahan
isi hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi Yesus Tuhan. Seluruh isi hati kami dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. ya Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau terus usahakan Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi kita mau katakan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia Sang Raja, di atas segala raja, atas kebaikannya, atas kesetiaannya. Yes Tuhan, kami mau terus tetap setia Tuhan. Bagaimana kesetia atas kami Tuhan. Kami mau terus nyatakan, kami mau terus saksikan perbuatan-Mu yang dahsyat dan heran atas hidup kami Tuhan. Sampai Kau dapati kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai, memuji-Mu dan mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang boleh bangkit berdiri, boleh kasih salam, dan kita mau sambut pujian bahwa kita mau ada bersama-sama dengan umat kesayangannya. Ada kuasa dalam pujian untuk menyatakan kebaikannya. Kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan
pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pujiannya terbaik buat Allah kita, sebab ada kuasa atas pujian, atas kesaksian kita. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. sanggup membungkam lawan. Sama-sama kita katakan, Ada kuasa. yes, kita punya kuasa dari Allah. Amin. Amin. Kita punya kuasa dari surga. Amin. Kita mau terima sukacita surga, mengalahkan badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan. bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tambahkan semangatku. Semangat. Raihlah kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yes Tuhan. Mari kita terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai. yang Kami tetap menang Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai. yang bersorak. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tambahkan semangatku. Raihlah kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Musik memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita sorakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, tambahkan semangatku. Semangat. Raihlah kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yes Tuhan. Sukacita surga ada bersama kami. Beri kemuliaan buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Yes, kita diberi kuasa dari surga untuk
tetap merasakan kasih-Nya di tengah badai. Tetap menjadi saksinya di tengah tantangan apapun. Dalam pujian kita, dalam kehidupan kita, dalam gaya hidup kita. Seringkali apa yang kita alami, kita tidak mengerti. Masih belum ketemu jawabannya. Tapi mari sama-sama kita tetapkan hati untuk memilih tetap setia. Yes Tuhan, sebab Dia terlebih dahulu memilih kita dan Dia tetap setia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Dia Allah yang setia, selalu bersama dengan kita. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Benar Tuhan, benar di dalam nama Yesus Tuhan. Biar sampai menutup mata kami Tuhan, kami tetap mengasihi-Mu. Engkau senantiasa tetap mendapati kami menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, orang baik banyak Tuhan, tetapi orang yang setia sedikit didapatkannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami gereja Tuhan mau setia kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sampai akhir di hidup kami mau menetapkan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Walaupun di luar sana banyak godaan-godaan, banyak tawaran-tawaran, di mana kayaknya itu sangat indah Tuhan, sangat menggiurkan bagi daging kami. Tapi pagi hari ini kami mau belajar menetapkan hati kami untuk kami tetap percaya setia kepada Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan berdoa juga untuk teman-teman adik-adik kita sekolah minggu. Silakan boleh maju ke depan. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di hadapan kami ada adik-adik kami sekolah minggu yang sebentar juga nanti ibadah sekolah minggu di lantai 2. Tuhan mengurapi setiap anak-anak kami di dalam nama Yesus Tuhan. Taruhkan firman-Mu kepada setiap mereka ketika mereka masih muda Tuhan. Biar firman itu diam di dalam mereka dan menjadi kekuatan bagi hidup mereka. Berkati kakak-kakak, guru-guru yang mengajar Tuhan, taruhkan hikmat yang luar biasa kepada setiap mereka. Supaya apa yang boleh disampaikan, itu adalah firman Tuhan. Allah sendiri yang berbicara atas setiap guru-guru. Dan anak-anak boleh mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih kakak-kakak yang sudah melayani di mimbar. Pagi hari ini sangat luar biasa. Pujiannya, musiknya, semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita masuki minggu pertama di bulan Mei ini, kita boleh bersama-sama dengan gereja Tuhan di tempat ini, kita beribadah di tempat ini, mengucap syukur anugerah Tuhan kita dipertemukan dalam kondisi sehat. Walaupun ada saudara kita Bapak Didik yang hari ini masih di rumah sakit, tapi puji Tuhan Pak Didik sudah mulai membaik dan saya percaya sebentar lagi nanti bisa keluar rumah sakit dan boleh bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini, ya, dengan tema adalah setia sampai Tuhan datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang hari-hari ini dunia itu menawarkan situasi kondisi yang semuanya serba instan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kalau makanan ada mie instan, ya. Kemudian apa? Semuanya disajikan dengan cepat, ya. Jadi bahkan ketika kita berdoa sama Tuhan juga pengennya sesuatu yang instan, ya cepat dijawab gitu ya. Kemudian banyak orang semangat di awalnya, kemudian tetapi sulit bertahan sampai akhir. Kadang kita mengalami situasi kondisi yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Awal tahun itu semangat bergairah, ayo semangat di pekerjaan, di pelayanan, di apapun. Wah, awal tahun kita semangat, padahal itu kita lewati terus tahun demi tahun gitu kan. Tetapi nanti di
pertengahan tahun kita sudah energi kita sudah habis. Kita sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik itu dan kita sudah mulai melupakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, padahal Allah kita, Tuhan kita tidak hanya melihat siapa yang mulai dengan hebat. Ya, Tuhan kita tidak melihat hanya yang di depan saja kelihatannya hebat, semangat, bergairah. Tetapi sebenarnya Tuhan kita melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Ya, banyak orang-orang dulu ketika kami masih mahasiswa, mereka bergairah semangat. Tetapi ketika saya ketemu dengan dia, padahal dulunya ketika masih mahasiswa ini kami semangat. Doa pagi, setiap pagi itu kami ke kampus berdoa, menangisi kampus supaya ada lawatan Tuhan. Tapi ketika kami bertemu, dia ceritakan, wah sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan, tidak usah bicara gereja, tidak usah. Dengan kondisi yang seperti itu Bapak Ibu, saya kaget. Dengan kondisi dia kecewanya dengan Tuhan. Dia seperti itu. Nah, padahal Tuhan melihat di akhir kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, judulnya adalah setia sampai Tuhan datang. Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan setiap saat semuanya baik. Ya. Bukan setiap saat hidup lancar. Ya, tetapi bahkan setia di dalam hidup kita itu kadang saat hidup itu sangat berat Bapak Ibu sekalian. Karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana caranya tetap setia sampai Tuhan datang. Saya mencatat ada beberapa hal di mana kita bisa belajar pagi hari ini. Di dalam kehidupan kita, supaya kita juga boleh sampai pada garis akhir, sampai Tuhan datang. Sampai mungkin kita dipanggil Tuhan, kita mendapati bahwa kita menjadi orang-orang yang setia. Kalau lagu tadi mengatakan bahwa sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu. Ya, melayani seumur hidupku. Ya, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Orang-orang yang baik itu banyak. Tetapi orang yang setia itu sulit didapatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah, saya mencatatnya adalah tetap setia walaupun tidak selalu mudah. Di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita di bumi ini ya, banyak persoalan-persoalan, ya banyak kondisi-kondisi yang di hadapan kita yang kayaknya itu sulit. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tetap setia walau hidup tidak selalu mudah. Dalam Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita hidup di dunia ini seperti perlombaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada tantangan-tantangan di mana kita harus melewatinya. Ada rintangan-rintangan yang itu kayaknya berat, sulit untuk menyelesaikannya. Bahkan kemarin kalau kami cerita-cerita sama Pak Ridwan kemarin yang sedang bangun rumah gitu kan. Wah Pak Edi
kami sudah bangun dan orangnya itu kayaknya baik, sudah kasih percayaan. Ternyata kita ditipu. Kadang pengalaman-pengalaman yang seperti itulah kita kadang, Tuhan, aku tuh sudah baik sama mereka, tapi malah dia menipu gitu kan. Itu kadang kita membuat kecewa. Wah, kok kayak seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan tetap setia. Walaupun kondisi di hadapan kita, pengalaman ataupun masalah di hadapan kita itu sangat berat. Tidak mudah. Tuhan mengajarkan bahwa Dia akan memberikan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa yang terus dia boleh bertahan di dalam hidupnya ketika masalah persoalan itu menghimpit dia, ketika cobaan-cobaan itu ada di depannya dan kayaknya kok Tuhan tidak menolong. Kayaknya dibiarkan saja seakan bahkan sampai kayak jatuh tergeletak. Tetapi sadarilah Bapak Ibu, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Yang menolong kita, yang menemani kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita berpikir kalau ikut Tuhan itu harusnya lancar hidupnya. Hidup bersama Tuhan, ikut Tuhan harusnya lancar dong, kita bersama Tuhan kan sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya orang percaya juga bisa sakit. Ya, orang percaya bisa sakit Bapak Ibu. Bapak orang percaya juga bisa gagal, bisa kecewa. Bahkan bisa menangis dalam kondisi keadaan. Dia melihat kenyataan hidupnya, persoalan-persoalan dalam hidupnya sampai dia bisa menangis. Ya, seperti yang dialami jemaat Smyrna. Di dalam Wahyu ini, dia mengalami tekanan besar di dalam hidupnya, di dalam dia mengikut Tuhan Allahnya. Ada banyak tekanan di sana, dia ditolak di sana. Kemudian ada banyak, kalau kita baca ayat-ayat di atasnya ada fitnahan kepada jemaat yang di Smyrna ini. Kemudian bahkan ada semakin jemaat juga yang dianiaya. Dan ada juga yang mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Jemaat Smyrna mengalami situasi yang tidak enak. Tetapi di situ Tuhan tidak mengatakan bahwa keluar dari tempat itu. Tuhan berkata bahwa engkau harus tetap setia di sana. Engkau harus melakukan bagianmu untuk mengerjakan bagianmu. Dan saya akan menunjukkan kuasa. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Bagian kita mengerjakan yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Dan bagian mustahil-mustahil itulah bagiannya Tuhan. Bagian yang supranatural itu biar itu urusannya Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kita tidak bisa apa-apa. Itu bagiannya Tuhan. Kita jangan ambil bagiannya Tuhan. Kita ambil bagian-bagian kita yang bisa kita kerjakan saja. Kita kerjakan dengan setia, kita kerjakan dengan terus memandang kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan bela. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 katakan begini, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ketika kita bisa bertahan di dalam pencobaan, Yakobus katakan berbahagialah di sana. Walaupun itu berat tetapi berbahagialah. Tuhan ada di sana. Bahkan di saat di mana pencobaan-pencobaan itu kita alami dan itu berat, disitulah sebenarnya Tuhan mau mengerjakan, menyatakan kuasanya atas setiap persoalan, permasalahan kehidupan kita. Mungkin sudah berat persoalan, kita sudah angkat tangan dan disitulah Tuhan turun tangan mengerjakan atas kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam kondisi apapun. Percayalah, karena seringkali mujizat datang setelah kita memilih tetap setia. Ketika persoalan, permasalahan itu datang kepada kita, tetapi kita tetap mengerjakannya, menyelesaikannya
dengan setia. Setelah itu selesai, mujizat itu di belakangnya, itu akan mengikuti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah kita menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang survive, orang-orang yang kuat karena Tuhan, disitulah mujizat muncul dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Kemudian yang kedua, saya mencatatnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap setia walau tidak selalu diapresiasi. Nah ini tipis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita. Ya, kadang yang membuat kita lelah bukan pekerjaan, tetapi rasa tidak dihargai Bapak Ibu. Wong saya sudah mengerjakan ini, itu dan ini, pelayanan ini dan itu. Tetapi loh kok tidak ada penghargaan sedikit pun. Kok tidak ada ucapan terima kasih. Kok tidak ada kata-kata yang menyenangkan hati saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadarilah bahwa kita harus mengingat, melayani bukan melayani manusia kita, tetapi kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kalau 1 Korintus 4 ayat 2 yang dituntut dari pelayannya ialah kesetiaan karena mereka dapat dipercayai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita melayani bagian kita yang kita boleh kerjakan, kita boleh lakukan, lakukanlah dengan sukacita. Karena kita melayani Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah kita tidak pernah berhutang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya, Dia tidak tahan untuk mengembalikan, untuk memberkati kita. Sangat luar biasa. Karena itu sudah hukumnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan tidak tahan untuk melimpahkan berkatnya kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesetiaan di tempat tersembunyi sering menjadi jalan menuju berkat yang besar. Ketika kita melakukan dengan setia, orang mungkin tidak memandangnya, orang mungkin tidak melihatnya. Tetapi disitulah justru Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang besar bagi setiap kita. Karena kita mungkin tidak dapat apresiasi dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi justru Allah yang sendiri yang justru memberi apresiasi kepada kita. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi yang memberi apresiasi kepada kita, tidak ada lawan Bapak Ibu. Kalau mungkin teman-teman manusia yang ada di muka bumi ini mengapresiasi kita, mungkin itu bisa terbeli. Tetapi kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, memberi apresiasi kepada kita, tidak ada lawannya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diangkatnya Tuhan semakin tinggi. Dan Bapak Ibu akan terheran-heran melihatnya. Kok bisa? Saya percaya itu akan sangat luar biasa dibanding apresiasi dari manusia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap setia di tengah godaan dunia. Dunia sekarang penuh distraksi, ya. Sedikit-sedikit kalau kita kan sini, sedikit-sedikit scrolling ya, sedikit-sedikit membandingkan hidup kalau kita lihat di sosial media itu kan, di YouTube, di TikTok, di IG itu kan sering-sering membandingkan seperti ini. Kemudian akhirnya kita tergoda dan jatuh kompromi di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, godaan hari ini selalu dosa besar, kadang hanya berlahan membuat kita jatuh dari Tuhan. Jadi mungkin kita sedikit-sedikit melakukan itu, tapi nanti ujung-ujungnya adalah kita jatuh. Dan kita akhirnya sulit lepas dari sana.
Godaan itu tidak terus mungkin langsung wah gitu sesuatu yang besar gitu. Tetapi godaan dimulai dari sedikit demi sedikit ketika kita mulai kompromi sedikit. Itu terus kemudian nambah. Akhirnya kita sudah sampai di hampir di ujung. Ketika kita mau balik lagi, kayaknya itu sulit untuk melangkah balik lagi. Dibutuhkan tenaga, dibutuhkan kasih karunia Tuhan. Dibutuhkan pertobatan yang luar biasa. Dan kita jangan mau di sana. Karena ketika kita mulai kompromi, kita akan juga mulai jarang berdoa, doa mulai jarang, ibadah mulai malas-malasan, hati mulai dingin. Dan firman Tuhan tidak menarik lagi di dalam kita. Kekristenan kita mengikut Tuhan. Kita mau lawan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tetap setia di tengah godaan yang selama ini kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang penjaga mercusuar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia berjaga dia berjaga supaya mercusuar ini dia tetap menyala. Karena di daerah situ itu ada karang yang besar, di mana kalau mercusuarnya itu sampai mati, kapal-kapal yang lewat situ itu bisa menghantam karang yang di daerah situ. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si orang ini dia melakukan sesuatu yang kayaknya sesuatu yang baik. Ya, dia di situ ketika ada tetangga-tetangganya minta minyak kepada dia. Padahal sebenarnya minyak ini dipersiapkan untuk menyalakan mercusuar yang di atas. Ya, dia harus menyalakan mercusuar ini supaya tetap menyala. Dan kapal-kapal yang lewat itu tidak menabrak mercusuar ini. Kemudian ada tetangganya, Pak, saya minta minyaknya. Saya minta minyaknya sedikit, karena dia baik hati dikasih. Terus kemudian ada tetangganya yang lain juga dikasihnya. Ada yang minta datang kepada dia, saya minta minyak. Saya kehabisan minyak, dia mengasihinya. Dan beberapa tetangganya datang meminta minyak kepada si bapak yang menjaga mercusuar itu. Dan apa yang Bapak Ibu yang dialami Bapak mercusuar yang jaga mercusuar, minyaknya akhirnya habis. Kayaknya sesuatu yang baik dia memberikannya. Tetapi dia melupakan tanggung jawabnya. Bahwa minyak ini digunakan adalah untuk menyalakan mercusuar di atas karang di mana kapal-kapal itu lewat. Dan malam itu mercusuarnya itu tidak bisa menyala. Dan terjadi bencana di sana. Kapal-kapal yang melewati di daerah situ menghantam karang di sana. Dan banyak kerusakan di sana. Banyak yang tenggelam kapal di sana. Banyak kerugian-kerugian kapal di sana. Kayaknya sesuatu yang baik. Kayaknya sesuatu memberi sesuatu yang baik. Tetapi bapak penjaga mercusuar ini lupa bahwa dia harusnya menyediakan minyak ini bukan untuk dikasihkan kepada tetangga-tetangganya. Tetapi dia harus menjaga dengan setia minyak ini untuk menyalakan mercusuar di tengah-tengah sekitar lautan yang ada karangnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kehidupan kita juga seperti ini. Kadang kita kompromi kayaknya sesuatu yang baik. Kita mengerjakan ini, mengerjakan itu. Baik Bapak Ibu, mengerjakan pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan yang membuat akhirnya kita menjadi kering, kita menjadi dingin, kita menjadi mati rohani. Kayaknya sesuatu yang baik mengerjakan kebaikan pelayanan ini, itu. Dan akhirnya kita sampai capek sendiri.
sampai meninggalkan hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, tetap setia di tengah godaan. Kita harus setia, terus percaya kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saya mencatatnya. Tetap setia karena Tuhan pasti datang. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau kita melihat kondisi di dunia ini, peperangan yang terjadi di Timur Tengah sedemikian seperti itu, kita tidak tahu. Kita harus berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Yesus pasti datang kembali, itu akan pasti, Bapak Ibu. Ya, masalahnya banyak orang hidup seolah Tuhan tidak akan datang. Bahkan orang-orang dunia mereka tidak ngerti bahwa nantinya ada kedatangan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita seolah-olah Tuhan tidak akan datang lagi. Tuhan pasti akan datang, Bapak Ibu. Yesus pasti akan datang. Ya. Jadi banyak orang dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa ada kebutuhan yang penting, yang urgent, di mana nanti Tuhan datang, kita menjadi anak-anak mempelainya yang kemudian nanti akan bersama-sama dengan dia. Kita melupakan itu. Kita asik dengan kehidupan kita yang sebenarnya ketika kita ada di bumi ini kita dititipkan sementara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau orang Jawa dibilang gitu, urip ning donya mung mampir ngombe. Ya, Bu Elsa walaupun orang Manado hafal ini. Falsafah orang Jawa. Hanya sebentar kita ditaruh di dunia. Bahkan juga dikatakan kalau ibarat seorang pelari, seorang petinju, dia hanya sebagai latihan. Jadi yang namanya petinju atau pelari itu kan butuh latihan nanti untuk menghadapi tinju, menghadapi musuh-musuhnya di ring ataupun di lintasan lari, dia butuh latihan untuk mempersiapkannya. Dan petinju ataupun yang nyatanya nanti kan ketika dia di atas ring, yang nyatanya nanti kan ketika dia di atas lintasan. Nah, demikian hidup kita. Ketika kita seperti petinju latihan itu, ya hidup kita di muka bumi ini hanya sementara. Seperti latihan di muka bumi. Ada kehidupan kekal nanti bersama Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita ada di muka bumi ini, ketika kita ditaruh Tuhan di muka bumi, marilah belajar. Tidak hanya di bumi ini saja. Tetapi marilah belajar ketika kita nanti di sana, di surga nanti bersama dengan Tuhan. Yang ada hanya menyembah, memuji Tuhan. Yang ada hanya sorak-sorai kepada Tuhan. Yang ada hanya kita terus mengagungkan Dia. Ya. Kalau kita berdoa kadang kan beberapa menit saja sudah capek, sudah bingung. Nah itu akan kita kerjakan bersama dengan Tuhan, 1000 tahun bersama Tuhan di sana. Di surga nanti kita mengerjakan itu. Makanya di muka bumi ini kita belajar, di sana kita berdoa. Kita belajar, di sana kita menyembah Tuhan. Karena kita nantinya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Di surga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Berjaga bukan berarti takut. Tetapi hidup yang siap. Berjaga bukan berarti kemudian kita takut. Tidak mengerjakan apa-apa. Jaga-jaga gitu. Akhirnya kita tidak bekerja. Akhirnya kita tidak sekolah. Akhirnya tidak kuliah yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja tidak bekerja, yang jadi pengusaha tidak melakukannya. Karena takut, karena terus berjaga-jaga di rumah. Enggak seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
kita tetap melakukan bagian kita ketika kita bekerja, bagian kita bekerja, yang kuliah, bagian kita kuliah, yang sekolah, bagian sekolah, yang menjadi pengusaha, bagian kita mengerjakan biasa. Tetapi hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Pekerjaan kita itu tidak mengurangi cinta kasih kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita tidak mengurangi hubungan kita kepada Tuhan. Siap berarti hati tetap benar dalam kehidupan kita. Siap berarti pelita tetap menyala di dalam setiap kehidupan kita. Pelita kita tidak padam. Iman kita tetap hidup. Kepercayaan kita kepada Tuhan tetap sama. Seperti kasih mula-mula yang kita dapatkan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada kita. Pelayanan tetap jalan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tetap melayani. Bahkan melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita tidak meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita siap untuk pekerjaan tetapi tidak siap untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau pekerjaan aja kita siap, tetapi ketika nanti kita mau diberhadapkan dengan waktunya ketemu Tuhan, wah saya belum siap. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini tidak banyak saya sampaikan. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setia itu tidak selalu mudah. Ketika kita mengikut Tuhan, setia itu tidak mudah. Kadang ada tangisan di sana. Kadang harus bertahan sendirian. Kayaknya tidak ada teman, kayaknya tidak ada yang menolong saya. Kadang harus juga berjalan meski keadaan kita sedang lelah. Tapi kita tetap berjalan. Kita tetap menantikan Tuhan. Tapi sadarilah, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada orang yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setia sampai Tuhan datang berarti percaya, tetap percaya di mana saat susah. Tetap melayani saat kita lelah. Tetap kudus saat dunia menggoda. Tetap berjaga karena Tuhan pasti datang. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap melayani Engkau. Kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Ya. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Benar dalam nama Yesus Tuhan. Benar dalam nama Yesus Tuhan. Sampai bahkan ketika sampai kami menutup mata kami menjadi hamba yang setia. Kami menjadi anak-anak yang setia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ya. Dan janji Tuhan jelas kepada setiap orang-orang yang setia. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami tetap setia mengasihi-Mu Tuhan. Karena ada upah tersedia di sana Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami bisa berdoa, Tuhan, kami mau tetap setia saat hidup berat. Ajar kami untuk bertahan di sana. Saat kami kecewa, kuatkan hati kami Tuhan. Saat dunia menarik kami menjauh dari kasih Tuhan, tarik kami kembali kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pelita iman kami tetap menyala di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau berjaga, kami mau setia sampai Engkau datang di dalam nama Tuhan Yesus. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidupku, Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. sampai ku menutup mata, Sampai ku menutup mata, mari kami mau tetap tetap mengasihi-Mu. biar kau dapati Tuhan kamu yang setia. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Benar mendapati setiap kami orang-orang yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami melanjutkan dengan perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan layakkan kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan tahirkan kami. Supaya kami layak minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau pagi hari ini sebentar kita mengadakan perjamuan, ingatlah di ayat terakhir katakan bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada maksud tujuan Tuhan yang luar biasa ketika kita mengadakan perjamuan seperti pada pagi hari ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidupmu. Tuhan senantiasa menjaga hidupmu. Bahkan firman Tuhan, ketika engkau makan minum ini, engkau sudah memberitakan kematian Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kita.
atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa terus diberikan kepada kita anak-anaknya. Atas senantiasa penjagaan Tuhan atas hidup kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Secara pribadi engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Kau boleh ngomong sama Tuhan, kau boleh berbicara kepada Tuhan. Mengucap syukurlah atas hal-hal yang terjadi di dalam hidupmu masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas penjagaanmu. Kami mengucap syukur Tuhan, hambamu mengucap syukur atas kesehatan yang kau berikan kepada kami, hambamu. Atas kehidupan yang kau berikan kepada hambamu dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan makanlah roti ini di dalam nama Yesus Tuhan. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mengucap syukurlah juga atas anggur yang di tangan kita. Ini melambangkan darah Yesus yang tercurah di sana. Dosa kita sudah diselesaikannya di kayu salib. Dan kita mengucap syukurlah kepadanya. Terimalah dan minumlah anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Tetap menyembah
segala macam godaan yang ada Tuhan, kami mau tetap memilih untuk tetap setia Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus memiliki hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan, untuk terus terhubung melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami untuk tetap teguh, bawa kami untuk tetap kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu boleh terus membawa kami, meyakinkan kami bahwa semua akan baik-baik saja. Ketika kami boleh terus melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba yang boleh Kau pilih Bapak Pendeta Edi Sanyoto Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh terus pakai beliau Tuhan. Bersama keluarga Tuhan Yesus menggembalakan jemaat-Mu Tuhan Yesus, gembala-Mu Tuhan Yesus, domba-domba-Mu Bapak di tempat ini Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, marifat boleh terus mengurapi keluarga Bapak Edi Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sediakan apa yang diperlukan Tuhan. Engkau yang cukupkan Tuhan apa yang dibutuhkan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Untuk masa depan, untuk anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan, jaminan itu boleh ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan. Silakan kolektor untuk boleh mempersiapkan diri. Dan mari kita kembali bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami Tuhan. Kami berikan persembahan kami ini Tuhan dengan sukacita Tuhan. Ucapan syukur kami dari begitu banyaknya berkat-berkat yang Kau sediakan Bapa atas kami Tuhan. Kami mau berikan persembahan mingguan, persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan khusus. Kami berikan dengan sukacita Tuhan. Kau berkati setiap tangan yang boleh mengelola hikmat daripada-Mu, hati yang takut akan Kau Bapa itu yang boleh dimiliki. Dan kami percaya Tuhan, berkat dari-Mu akan boleh terus mengalir Bapa atas kehidupan kami, cukup pas sesuai dengan porsi yang Kau sediakan atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Kita mau berikan persembahan dengan sukacita. Yang mau memberikan persembahan secara transfer boleh ke rekening GKKD Revival Semarang. Yang sudah berikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau katakan bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan batas semangat, semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyala penuhiku. sukacita surga. Sukacita surga nyala penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyala penuhiku. Amin. Yes, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau terima doa berkat. Dan kita mau nyatakan bahwa Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang ajaib, yang mulia. Yang selalu buat kami terpesona Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar,
kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian pagi hari ini kepadamu Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar firman ini, Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan ketika mereka di rumah, bahkan ketika mereka di pekerjaannya, bahkan mereka di dalam sekolahnya ataupun aktivitas apapun di dalam hidup mereka. Terus Engkau berbicara kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih. Negara kami Indonesia. Kau tetapkan kami di Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Dari ujung barat, ujung timur, utara, selatan. Biarlah shalom dan damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa negeri kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, kemakmuran, berkat Tuhan tercurah atas negeri kami Indonesia. Dan negeri kami aman dalam penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga atas negeri kami. Terkhusus kota Semarang di mana kami tinggal. Engkau yang malaikat Tuhan yang berjaga atas kota Semarang. Dijauhkan dari bencana-bencana yang merusak kota Semarang. Tapi biarlah kota Semarang semakin luar biasa. Karena banyak orang yang mengasihi Tuhan. Jemaat, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Karena Tuhan menyertai engkau dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata, amin.